siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Sabrina Hasila kembali hadir menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. iNews Siang hari ini kami awali dari razia Patujaya di perempatan Grogol, Jakarta Barat. Didapati banyak motor tanpa plat nomor, belasan pengendara motor ditilang. Satuan Lalu Lintas Jakarta Barat menggelar Operasi Patujaya 2025 di kawasan perempatan Grogol, Jakarta Barat. Tak sedikit pengendara sepeda motor melakukan pelanggaran dengan tidak mengenakan plat nomor. Sanksi tilang diberikan kepada belasan pengendara sepeda motor. Ah, iya. Iya. Plat nomornya kenapa nggak dipakai, Pak? Buru-buru, Bang. Oh. Di hari ke-10 razia Patujaya, belasan pengendara sepeda motor terjaring razia karena tak dilengkapi dengan tanda nomor kendaraan bermotor. Kita temukan masih ada masyarakat yang kami anggap itu sebuah pelanggaran seperti tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan kendaraannya, tidak dilengkapi dengan TNKB, terus dengan pelanggar itu melawan arus. Razia Patujaya 2025 akan digelar hingga 27 Juli mendatang. Polisi menghimbau pengguna kendaraan tertib berlalu lintas demi keselamatan dalam perjalanan. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Aksi kejar-kejaran antar warga dan maling motor hingga menabrak kios gorengan di Lampung. Pelaku berhasil ditangkap, namun seorang pedagang gorengan turut jadi korban hingga pingsan. Seorang anak menangis histeris melihat ibunya yang seorang pedagang gorengan jadi korban tabrakan. Pedagang ini pingsan karena menjadi korban tabrakan warga yang mengejar pencuri. Tak hanya itu, 2 lapak warung dan kendaraan juga terlihat rusak di lokasi. Peristiwa kejar-kejaran antara pengendara mobil versus 2 pelaku pencurian kendaraan bermotor ini terjadi di Desa Margototo, Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung Timur, Lampung. Untuk menghentikan pelarian pelaku, pengendara mobil menabrakkan kendaraannya hingga warung gorengan dan mie ayam turut hancur. Seorang pelaku kabur, namun 1 pelaku lainnya berinisial ES dapat ditangkap dan langsung dibawa ke kantor polisi. Pelaku yang berjumlah 2 orang langsung mengambil sepeda motor tersebut, kemudian diketahui oleh korban, dan saat itu juga dilakukan pengejaran oleh masyarakat sekitar, dan jarak berapa meter dari tempat kejadian salah satu pelaku yang membawa sepeda motor korban berhasil diamankan oleh warga dengan cara dihadang dan ditabrak. Selain mengamankan pelaku, polisi juga turut menyita barang bukti 2 motor hasil curian, kunci letter T, serta handphone milik tersangka. Residivis kasus curanmor ini pun dijerat menggunakan pasal tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam di penjara maksimal 7 tahun. Dari Lampung Timur, Lampung, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Diduga melakukan aksi premanisme, 7 orang satpam dan seorang warga di apartemen di Jakarta Barat diringkus polisi. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan. Dalam rekaman CCTV terlihat para satpam yang sedang bertugas di sebuah apartemen di Jakarta Barat langsung diamankan sejumlah polisi yang datang ke lokasi. Ketujuh satpam tersebut mencoba melawan dengan meminta surat penangkapan, namun polisi tetap berhasil mengamankannya. Diduga mereka melakukan aksi premanisme di kawasan tersebut. Tak puas akan penangkapan, satpam melayangkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun putusan hakim menolak gugatan tersebut. Penangkapan itu
itu sendiri sangat melukai hati masyarakat dan hakim tidak memberikan keadilan terhadap para pencari keadilan, para satpam yang sedang bertugas yang ditangkap secara sewenang-wenang. Diketahui aksi penangkapan oleh anggota Polda Metro Jaya terjadi 21 Mei lalu dan viral di media sosial. Penangkapan satpam yang sedang berdinas tersebut hebohkan warga sekitar karena dilakukan saat siang hari. Dari Jakarta, Dan Helmius Sayang-Bati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi misteri tewasnya diplomat muda Kemenlu Arya Daru Panggayunan. Kompolnas kembali memeriksa tempat kejadian perkara di rumah kos di Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas menyatakan posisi kunci di kamar korban menjadi salah satu temuan penting seiring dengan penyidikan dengan Polda Metro Jaya. Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali melakukan pemeriksaan di tempat kejadian perkara meninggalnya diplomat muda Kemlu Arya Daru Panggayunan di sebuah kamar indekos di wilayah Menteng, Jakarta. Kompolnas meneliti kondisi kamar mulai dari plafon, saluran air, kasur hingga posisi kunci yang diperagakan langsung oleh penjaga kos. Kompolnas juga mengonfirmasi bahwa seluruh CCTV berfungsi dan rekaman telah diambil polisi sesuai prosedur tanpa ada yang hilang. Hasil sementara, slot kunci yang hanya bisa dibuka dari dalam ditemukan dalam kondisi terkunci saat pintu pertama kali dibuka. Kasur. Dan yang nggak kalah penting adalah kami cek posisi kunci. Lah, posisi kunci ini jadi sangat krusial di situ. Lah, kami cek secara fisik dan kami konfirmasi kepada penjaga kos-kosan ini. Karena beliaulah yang membuka pertama kali, terus kami minta untuk diperagakan posisi kuncinya. Jadi ada dua kunci yang memang terpasang di pintunya, bisa dibuka dari luar maupun dari dalam. Ya, terus kunci yang memang ada di dalam yang bentuknya slot. Yang itu hanya bisa dibuka atau dikunci dari dalam. Lah, saya nanya ini posisi kunci yang slot, terutama yang slot ya, yang hanya bisa dibuka dan ditutup dari dari dalam, itu posisinya terkunci. Jadi kami tadi konfirmasi langsung ke penjaganya, kan ada video juga, kami cek videonya, kami konfirmasi ke dianya, waktu dibuka posisinya terkunci. Selain itu, pihak Kompolnas menegaskan bahwa Kompolnas tidak menggantikan peran polisi, namun memastikan setiap prosedur penyidikan sesuai standar dan berjalan profesional. Sementara penelusuran data dan hasil visum maupun autopsi masih menunggu hasil lengkap dari pihak kepolisian dan tim medis. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Fakih Satrio, iNews melaporkan. 2 pekan berlalu, misteri kematian diplomat muda Arya Daru Panggayunan yang tewas terlilit lakban belum terpecahkan. Padahal polisi telah 3 kali melakukan olah TKP di rumah kos korban. Kematian diplomat muda Arya Daru Panggayunan yang ditemukan tewas dalam kondisi kepala terlilit lakban di kamar kosnya masih terus menyisakan misteri. 2 minggu sudah, namun polisi masih belum mengungkap apa penyebab pasti kematian Arya. Sejumlah fakta dan kejanggalan kematian Arya pun perlahan terungkap. Sebelum ditemukan meninggal dunia pada 8 Juli 2025, Arya sempat berbelanja pakaian sehari sebelumnya di salah satu mall untuk persiapan tugas di Helsinki, Finlandia. Arya sempat berkomunikasi dengan istrinya malam itu, namun sang istri kemudian khawatir karena ponsel Arya tak bisa dikontak saat di taksi. Arya kemudian diketahui sempat mengambil pesanan makanan pada pukul 21.30 waktu Indonesia Barat Senin malam. Ia juga bertegur sapa dengan penjaga kos. Sebelum tidur, biasanya Arya memiliki kebiasaan video call dengan anaknya. Namun malam itu, Arya tak menghubungi istri dan anaknya. Pada pagi hari tanggal 8 Juli 2025, Arya ditemukan tewas dalam kondisi wajah terlilit lakban dan badan tertutup selimut.
Spekulasi mengenai kematian Arya pun berkeliaran di media sosial. Bahkan ada yang mengaitkan kematian Arya dengan tugasnya di Direktorat Perlindungan WNI Kemenlu yang merupakan garda terdepan dalam perang melawan tindak pidana perdagangan orang. Pihak kepolisian sempat berjanji akan menuntaskan penyelidikan dalam 1 pekan. Namun 2 minggu berlalu, kepolisian belum juga mengungkap penyebab pasti kematian dari sang diplomat muda. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, histeris warga dan keluarga mewarnai jalannya rekonstruksi pembunuhan wanita yang tewas terborgol di Tangerang, Banten. Satu pelaku merupakan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih hutang. Meneriaki pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten. Warga yang emosi berusaha menerobos barisan petugas saat hendak melakukan rekonstruksi kasus pembunuhan wanita yang ditemukan tewas dengan luka di bagian leher dan tangan terborgol. Ketiga pelaku yakni RRP 19 tahun, IF 21 tahun, dan AP 17 tahun melakukan 75 adegan dalam rekonstruksi pembunuhan. Para pelaku memperkosa korban di rumah pelaku, lalu membunuhnya serta membuang korban di lahan kosong. Jadi untuk rekonstruksi pada hari ini yang awalnya kita dengarkan ada 65 adegan, kemudian perkembangan di TKP, kemudian menjadi 75 adegan. Usai rekonstruksi, para pelaku pun dibawa ke dalam mobil tahanan Polda Metro Jaya. Warga yang kesal terus meneriaki para pelaku. Sebelumnya, seorang wanita ditemukan warga dalam kondisi terborgol dengan luka tusukan di bagian leher di Desa Cibogo, Kecamatan Cisauk. 3 pelaku telah ditangkap, salah satunya merupakan mantan pacar korban yang mengaku sakit hati ditagih utang. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ayu Marani, iNews melaporkan. Presiden ke-7 RI Joko Widodo kembali diperiksa Polda Metro Jaya di Polresta Surakarta terkait tudingan ijazah palsu. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang. Pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya soal tudingan ijazah palsu miliknya. Pemeriksaan Jokowi dilakukan di Polres Solo, Jawa Tengah. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Joko Widodo tiba di Polres Solo, Jawa Tengah sekitar pukul 10 pagi. Pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya dilakukan di Polres Solo berdasarkan permintaan dari tim kuasa hukum Jokowi. Pemeriksaan Jokowi dalam kasus tudingan ijazah palsu hari ini merupakan penjadwalan ulang setelah sebelumnya ditunda atas permintaan Jokowi dengan alasan kesehatan. Dalam pemeriksaan hari ini, Jokowi juga membawa ijazah miliknya yang kini tengah menjadi polemik. Bapak Jokowi hadir memenuhi jadwal pemeriksaan dari penyidik. Jadi kalau kita lihat tadi, Bapak memasuki bersama dengan tim, kami juga mendampingi, dan dalam hal ini Bapak juga membawa dokumen-dokumen termasuk ijazah asli Bapak yang nanti akan diserahkan, akan disampaikan kepada penyidik, dan tergantung penyidik nanti apa. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan rekan Septiantoro di Polres Solo. Ya, Septiantoro, apakah pemeriksaan Joko Widodo masih berlangsung? Ya Sabrina, saat ini saya berada di Polresta Surakarta. Tadi sekitar pukul 10, Presiden ke-7 Joko Widodo tiba di Polresta Surakarta untuk menjalani pemeriksaan oleh Mabes Polri. Dan hingga saat ini pemeriksaan masih berlangsung di lantai 2 Polresta Surakarta. Tadi Pak Jokowi ditemani oleh kuasa hukumnya. Kemudian ada beberapa kuasa hukum yang mendampingi beliau di lantai 2 Polresta Surakarta.
hingga saat ini di ruang bawah penjagaan tidak begitu ketat karena masih ada kegiatan juga di Polresta Surakarta dan pengamanan seperti biasa, tidak ada hal yang istimewa di Polresta Surakarta saat ini. Tiantoro, bisa dijelaskan kembali agenda pemeriksaan pada hari ini? Hari ini adalah pemeriksaan lanjutan setelah sebelumnya Presiden Joko Widodo seharusnya diperiksa pekan lalu, namun dijadwalkan ulang hari ini karena menurut pengacara Pak Jokowi kemarin sakit. Baik, apa tadi ada kabar bahwa Joko Widodo ini membawa ijazah aslinya? Apakah diperlihatkan kepada media ataupun publik di sana melalui kuasa hukumnya? Iya, Sabna. Tadi Pak Jokowi bersama kuasa hukumnya dan didampingi oleh Pas Pampres juga, Pak Jokowi membawa ijazah dari SD, SMP, SMA hingga ijazah UGM dibawa. Namun sayangnya ijazah tersebut tidak diperlihatkan atau disampaikan kepada media sebelum memasuki ruangan atau diperiksa di lantai 2 Polresta Surakarta. Baik, terima kasih Septiantoro melaporkan langsung dari Solo, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, sebelumnya penyidik Polda Metro Jaya kembali memeriksa 8 saksi terkait laporan Presiden ke-7 Joko Widodo di kasus dugaan penyebaran nama baik, fitnah, penghasutan, serta ITE di Polda Metro Jaya. Pemeriksaan dilakukan di Polresta Solo, Jawa Tengah. Awas, Ibu. Pemeriksaan di Polresta Solo merupakan pemeriksaan kedua bagi saksi. Saksi berjumlah 8 orang yang sempat bersih tegang dengan massa yang tergabung dalam tim pembela aktivis dan ulama atau TPUA saat mendatangi kediaman Jokowi pada April silam. Menurut Ketua Barisan Sudarsono Jokowi Lovers, Sudarsono, pemeriksaan ini sebagai bagian untuk melengkapi berita acara pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Namun Sudarsono tidak menjelaskan secara detail materi pemeriksaan. Ini kan orang-orang yang memancing permasalahan dan kebetulan terjadi, datang, tanya. Bagi kami tidak ada kejahatan yang sempurna. Bagi saya itu saya anggap penjahat aja lah, orang yang membuat gaduh. Jelas kami simpatisan Pak Jokowi atau masyarakat yang mencintai beliau, di saat kami duduk mereka datang itu rumahnya Mulyono, yaitu bagi kami ya temuan yang berharga untuk kami. Mereka. Sementara itu, alumni UGM dan ahli digital forensik Rismon Sianipar kembali melaporkan Joko Widodo ke polisi. Laporan dilayangkan terkait tudingan berita bohong soal jurusan kuliah Jokowi dan dugaan manipulasi skripsi Jokowi. Presiden ke-7 Joko Widodo kembali dilaporkan sejumlah pihak ke polisi. Kali ini, laporan datang dari para alumni UGM Yogyakarta yang melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta. Laporan ini terkait berita bohong soal jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Saat itu, Jokowi pernah menyebut dirinya kuliah pada program studi teknologi kayu. Sedangkan, para alumni yakin tidak ada jurusan teknologi kayu di Fakultas Kehutanan UGM. Kami berdasarkan data, fakta. Kalau politisi berdasarkan narasi hanya memainkan kata-kata. Makanya kami sebagai alumni betul-betul merasa marwah dan nama baik Universitas Gadjah Mada betul-betul dilecehkan hanya kasus yang remeh-temeh seperti ini. Ya, sekali lagi ini catatan penting untuk siapapun. Tak hanya alumni UGM, ahli digital forensik Rismon Sianipar lagi-lagi melaporkan Jokowi. Rismon melaporkan Jokowi dan Rektor UGM Ova Emilia soal dugaan manipulasi terhadap skripsi beberapa orang, termasuk skripsi Jokowi. Yaitu adanya dugaan manipulasi oleh oknum di UGM, di mana kami menemukan atas nama Edi Trianto, Sigit Hadwinarto, Lembah Edianto, dan Sri Dominingsi, itu skripsinya kosong tanpa tanda tangan dekan, ketua jurusan, dosen pembimbing, maupun penguji, kosong. Sebelumnya Rismon juga sudah melaporkan Jokowi ke Polda Yogyakarta pada pekan lalu soal penyebaran berita bohong terkait Kasmujo sebagai dosen pembimbingnya saat kuliah di UGM.
Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Hari Anak Nasional masih diwarnai sejumlah aksi kekerasan pada anak, bahkan seorang siswa di Garut meninggal dunia di hari pertama masuk sekolah. Informasi selengkapnya usai jeda di iNews Siang. Pemirsa, aksi perundungan pelajar masih terus terjadi di Indonesia. Di Blitar, Jawa Timur, seorang siswa SMP dirundung oleh puluhan temannya. Sementara di Garut, Jawa Barat, seorang siswa SMA meninggal dunia tepat di hari pertama masuk sekolah. Beredar di media sosial, seorang pelajar siswa SMP di wilayah Kecamatan Belingi, Kabupaten Blitar dirundung oleh puluhan pelajar teman satu sekolah. Tak hanya dirundung, korban juga alami penganiayaan. Mirisnya, perundungan disertai penganiayaan ini dilakukan di dalam lingkungan sekolah. Polres Blitar pun melakukan penyelidikan dan memanggil sejumlah saksi. Diduga perundungan di kalangan pelajar SMP ini karena dendam. Pasalnya, korban juga pernah melakukan aksi yang sama. Di Garut, Jawa Barat, seorang siswa kelas 10 SMA Negeri ditemukan tidak bernyawa pada Senin pagi 14 Juli lalu, tepat di hari pertama masuk sekolah setelah libur panjang. Korban diduga mengakhiri hidupnya sendiri. Sebelum ditemukan meninggal dunia, ibunda korban sempat mengunggah cerita di media sosial. Unggahan terkait perubahan perilaku anaknya yang diduga dirundung teman-temannya di sekolah. Hingga kini, motif bunuh diri korban masih menjadi tanda tanya. Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, membentuk tim investigasi gabungan untuk menyelidiki motif pasti korban hingga nekat mengakhiri hidupnya. Deddy juga sudah memanggil orang tua, wali kelas, serta sejumlah guru korban untuk menggali informasi. Selain itu, kepala sekolah korban juga dinonaktifkan untuk menghindari adanya intervensi dalam mengungkap kasus ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas maraknya kasus perundungan di kalangan pelajar dan bagaimana penanganannya, kita sudah terhubung dengan Vera Itabiliana, psikolog anak dan remaja. Selamat siang, Bu Ita. Selamat siang, Mbak Sabrina. Saya biasa dipanggil Vera, Mbak. Oh ya, Ibu Vera, selamat siang. Bu Vera, sebenarnya apa yang menyebabkan kasus perundungan terutama di kalangan pelajar masih terus terjadi hingga kini dan sangat sulit dihentikan? Oke, jadi ini banyak untuk menyelesaikan perundungan itu butuh banyak pihak ya. Jadi ini harus didekati dari segala arah, gitu ya. Dari sisi anaknya kita bisa lihat apakah anak ini memang terbiasa atau mengkonsumsi konten-konten yang berbau kekerasan, gitu ya, tontonan dan sebagainya atau game yang mereka mainkan. Apakah juga si anak ini terbiasa hidup dalam kehidupan sehariannya memang diwarnai kekerasan. Kekerasan tuh mulai dari misalnya pengasuhan yang terlalu keras, atau dia terbiasa orang-orang di sekitarnya menyelesaikan masalah dengan cara kekerasan. Itu. Nah, ini dari sisi anaknya itu juga belum semua ya, baru beberapa hal saja. Itu. Kalau dari sisi orang tuanya juga, apakah orang tua sudah memberikan pengasuhan yang tepat? Dalam arti tepat adalah salah satu diantaranya misalnya membiasakan anak untuk menyelesaikan konflik dengan cara yang tepat, gitu ya, memberikan kesempatan anak untuk mempertahankan pendapatnya dalam keluarga, gitu ya, untuk menyelesaikan masalah dengan tidak cara kekerasan, gitu ya, bagaimana cara mengekspresikan emosi marah, tidak suka dan sebagainya, itu termasuk hal itu. Gitu. Terus dari sekolah juga, sekolah apakah juga sudah memberikan kesempatan anak-anak secara merata untuk stand out, untuk eksistensi dirinya didapatkan di sekolah melalui berbagai macam jalur, tidak hanya akademis saja. Karena ini erat juga ya dengan sense of power, sense of competence, di mana anak ketika merasa dia
nggak berhasil di hanya satu pilihan jalur aja, yaitu misalnya akademis gitu ya, dia akan mencari untuk memperoleh sesuatu yang dia merasa kompeten, dia merasa bisa punya kendali di situ di hal-hal yang lain, termasuk menjadi perundung gitu ya. Itu hal yang perlu dilihat juga, selain tentu saja sekolah menjadi perpanjangan tangannya orang tua untuk menanamkan nilai-nilai yang tadi saya sudah utarakan di rumah seperti apa. Terus dari sisi pemerintah juga, pemerintah kalau saya lihat sudah banyak regulasi yang baik ya, yang mendukung untuk mencegah kekerasan terjadinya di anak-anak gitu ya, baik secara di satuan pendidikan, di digital juga sudah banyak. Tapi sejauh mana regulasi ini sudah disosialisasikan, sudah diterapkan secara merata, ya, dan continuity-nya seperti apa, itu sih yang menentukan bagaimana kita bisa menghentikan perundungan ini atau tidak, Mbak Sabrina. Lalu Bu Vera, di antara orang tua dan guru, pihak sekolah, siapa yang sebenarnya paling berperan ketika anak bisa menjadi pelaku perundungan atau melakukan perundungan terhadap anak lainnya? Memang mungkin porsi paling besar adalah orang tua, ya, orang tua, karena memang waktu anak paling banyak dari dia lahir dan sebagainya ada di rumah gitu. Tapi itu bukan berarti terus guru juga tidak bisa melakukan apa-apa gitu. Misalnya tadi seperti di video barusan kita lihat terjadi perundungannya di lingkungan sekolah. Ini kan berarti perlu pengawasan dari sekolah gitu ya, perlu pengawasan walaupun jam sekolah sudah selesai, tapi anak-anak kan masih berada di dalam lingkungan sekolah, apa yang sedang mereka kerjakan, dinamikanya apa sih yang terjadi di antara anak gitu ya, ketika mereka mulai misalnya guru bisa mendeteksi ketika misalnya kok ada satu anak ini dikucilkan ya dari teman-temannya yang lain, ada apa ya, kok ada satu anak ini kok selalu sendirian di jam istirahat, tidak bergabung dengan yang lain, ini ada apa? Nah jadi sekolah memang ya pendekatannya tidak hanya secara akademis ya, tapi yang non akademis secara hubungan relasi antara siswa itu juga perlu diperhatikan, dan guru bisa ikut melakukan sesuatu untuk memperbaiki hal itu gitu, selain orang tua. Kalau dalam hal ini menjadi pelaku perundungan, sanksi apa yang sebenarnya harus diberikan oleh pihak sekolah ataupun orang tua agar anak ini bisa berhenti dan tidak terus menjadi pelaku perundungan? Sanksi sebenarnya sudah ada aturannya ya Mbak. Kan kita waktu beberapa tahun yang lalu kita sudah pernah Kemendiknas mengeluarkan aturan, saya lupa undang-undang nomor berapa, ada TPPKS, jadi tim pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah di situ sudah ada tuh, sanksinya juga sudah diatur, jenis-jenis pelanggarannya sudah ada. Nah itu makanya saya kembalikan lagi, regulasinya sebenarnya kita sudah punya, tapi sejauh mana ini dikenal regulasi ini di lingkungan sekolah, baik guru maupun orang tua gitu ya, dan penerapannya seperti apa. Nah yang namanya sanksi juga harus berkorelasi dengan apa yang dia lakukan gitu ya. Sanksi yang pertama yang wajib harus dikenakan adalah pelaku harus minta maaf kepada si korbannya itu. Kalaupun tadi dibilang dari kasus yang sebelumnya disampaikan ya, korban ini ternyata juga dulu pelaku. Nah ini memang seperti jadinya rantai yang nggak pernah putus gitu ya. Jadi untuk memutusnya seperti apa ya, itu satu hal yang perlu dilakukan adalah minta maaf, sesimpel itu ya. Minta maaf ke anaknya yang menjadi korban, terus ya pelaku juga harus secara legowo, dan terutama orang tua ya, orang tua juga harus dilibatkan dalam hal ini gitu. Lalu ketika kondisi anak rentan menjadi korban bullying atau perundungan, sebenarnya apa yang harus dilakukan oleh pihak sekolah selain memperhatikan anak kemudian melaporkannya kepada orang tua? Cari kelebihan anak ini apa, gitu ya, kesulitannya apa. Jadi anak ini didekati secara personal. Nah ini yang seringkali kurang ya, karena mungkin keterbatasan waktu dan banyak sekali beban pekerjaan yang dibebankan oleh guru secara administratif dan sebagainya. Jadi sehingga waktu untuk mendekati secara personal untuk setiap siswa yang punya indikasi masalah itu masih kurang. Gitu. Jadi sebenarnya kalau misalnya guru melihat, mendeteksi, oh anak ini kayaknya kok pendiam gitu ya, terus nggak punya teman, itu didekati secara personal, ditanya kesulitan dia apa. Gitu ya, apa sih yang membuat dia tidak nyaman. Nah, hal-hal solusinya bisa datang dari situ, dari ngobrol-ngobrol di situ. Bisa dicegah sebelum terjadi yang lebih parah gitu. Jadi pendekatan personal sangat penting, Mbak Sabrina. Baik, terima kasih Ibu Vera Ita Biliana, psikolog anak dan remaja, atas waktunya dan telah bergabung bersama kami di iNews Siang. Selamat beraktivitas kembali.
Pemirsa, peringatan Hari Anak Nasional 2025 hari ini berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid berpartisipasi dalam berbagai permainan tradisional yang digelar di halaman sekolah. Peringatan Hari Anak Nasional tahun 2025 berlangsung meriah di salah satu sekolah di Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat. Murid-murid antusias mengikuti berbagai macam permainan tradisional yang digelar oleh guru. Beberapa di antaranya permainan lompat karet, engklek, enggrang, hingga congklak. Bukan tanpa alasan, permainan tradisional digelar juga sebagai upaya melestarikan budaya tanah air. Ada permainan lompat karet, ada congklak, ada engklek, terus ada yang lain juga banyak. Saat ini permainan tradisional perlahan terlupakan akibat berkembangnya teknologi gadget. Permainan tradisional merupakan kita pertama ingin melestarikan budaya, di mana permainan-permainan ini adalah salah satu kebutuhan dari dunia anak, karena bisa menyalurkan secara motorik, anak-anak bisa disalurkan melalui permainan-permainan ini. Tujuan utama dari kegiatan ini selain memperingati Hari Anak Nasional juga membantu orang tua dan guru mengurangi ketergantungan anak pada gadget, khususnya ponsel. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Memiliki keterbatasan fisik bukan berarti menjadi sebuah hal yang bisa berkreasi seperti yang dilakukan anak disabilitas di Banjarnegara, Jawa Tengah. Meski duduk di kursi roda, anak Indonesia ini tetap aktif berkarya membuat beragam kerajinan tangan untuk media edukasi. Saya tetap di posisi itu, tetap terpuruk. Jangankan membahagiakan, saya justru malah menambah beban. Bangkit dari keterpurukan, itulah prinsip yang dipegang Dwi Retno, anak Indonesia asal Banjarnegara, Jawa Tengah. Di tengah keterbatasannya duduk di kursi roda, anak Indonesia yang satu ini tidak menyerah. Ia memiliki tujuan hidup membahagiakan orang tuanya dengan caranya sendiri. Dwi Retno berani membuat beberapa produk hasil kerajinan yang terbuat dari kain flanel untuk media edukasi. Keterampilan ini ia dapatkan secara otodidak atau belajar sendiri. Retno mengalami cedera sejak tahun 2016. Ia mengalami cedera hingga kedua kakinya tidak dapat digerakkan lagi atau lumpuh total. Butuh waktu lama hingga akhirnya Retno perlahan bangkit dan mulai menerima kenyataan keadaan fisiknya. Saya udah lulus SMA tapi tetap menjadi beban gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak ngapa-ngapain, saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk setidaknya meringankan sedikit beban orang tua. Jadi ya saya mulai membuat kerajinan gitu. Jerih payah Retno membuahkan hasil. Kerajinan tangan yang ia buat bisa menghasilkan pundi-pundi uang, mulai dari harga Rp35.000 hingga Rp110.000. Kisah Dwi Retno mampu menjadi inspirasi anak Indonesia untuk tetap semangat meski dalam kondisi penuh keterbatasan. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Nurdin Fauzi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Tidak sejalan dengan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi, Pemkot Bandung memperbolehkan sekolah menggelar study tour. Pemkot Bandung menyebut study tour sebagai upaya menggeliatkan laju perekonomian terutama pariwisata. Mulai tahun ini seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Dinas Pendidikan Kota Bandung diperbolehkan untuk melaksanakan study tour. Hal itu diungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan di Balai Kota Bandung. Kendati demikian, Farhan menegaskan study tour boleh dilakukan asal tidak disangkut pautkan dengan prestasi akademik. Pihaknya tidak segan akan memberi sanksi jika kedapatan ada guru yang mengkaitkan study tour dengan nilai akademik. Keputusan orang nomor 1 di Kota Bandung ini bukan tanpa alasan. Selama adanya larangan study tour, laju perekonomian di Kota Bandung, khususnya di sektor pariwisata, menurun drastis karena tidak adanya kunjungan. Kebijakan kota mah tidak bisa melarang. Kebijakan kota mah simpel. Studi tour dilarang apabila dihubungkan dengan prestasi akademik.
Berarti masih diizinkan untuk pergi keluar? Asal tidak dikaitkan dengan prestasi akademik. Jadi tidak boleh studi tour yang wajib karena mempengaruhi nilai. Kalau tidak ikut maka wajib bikin tugas karena mempengaruhi nilai. Kemenang. Studi tour mah studi tour, tidak ada hubungan dengan nilai. Yang sanggup bayar, yang nggak sanggup nggak usah bayar. Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan surat imbauan berupa larangan bagi sekolah se-Jawa Barat untuk tidak melaksanakan study tour karena dinilai bisa memberatkan orang tua secara finansial, kesenjangan sosial di sekolah, serta ajang rekreasi daripada pembelajaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Selain perbedaan kebijakan perihal study tour, sejumlah kebijakan Deddy Mulyadi rupanya tidak selalu dipatuhi oleh jajaran bupati atau wali kota di Pemda Jawa Barat. Salah satunya Muhammad Farhan, wali kota Bandung. Kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota memiliki kewenangan menyusun kebijakan daerah sesuai kebutuhan masing-masing wilayah. Hal inilah yang terjadi antara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan dan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Keduanya memiliki sejumlah perbedaan dalam kebijakan, mulai dari penyelenggaraan rapat, pengelolaan fasilitas umum hingga aturan sekolah. Dan berikut 5 kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Yang pertama, rapat di hotel. Gubernur Deddy Mulyadi melarang ASN di lingkungan Pemprov Jawa Barat menggelar rapat di hotel demi efisiensi anggaran. Kebijakan ini berbeda dengan Farhan yang memperbolehkan Pemkot Bandung mengadakan rapat di hotel. Selanjutnya, teras Cihampelas. Deddy secara terbuka menantang Farhan untuk membongkar teras Cihampelas karena dianggap mengganggu lalu lintas. Namun Farhan menolak, menurutnya pembongkaran akan berdampak besar karena nilai aset yang tinggi dan resiko hukum. Selanjutnya, larangan membawa HP ke sekolah. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang murid SD dan SMP membawa HP ke sekolah untuk melindungi anak dari penyalahgunaan teknologi. Sementara Wali Kota Bandung Muhammad Farhan tidak sependapat. Ia justru tidak melarang tetapi mengatur penggunaannya. Kemudian jam masuk sekolah. Surat edaran Gubernur Jawa Barat mengatur jam masuk sekolah pukul 6.30 waktu Indonesia Barat untuk semua jenjang. Namun Wali Kota Bandung Farhan memilih penyesuaian, yakni SD masuk pukul 7.30 sedangkan SMP pukul 7 waktu Indonesia Barat, sementara SMA tetap mengikuti kebijakan provinsi. Selanjutnya ada kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi tentang larangan study tour siswa sekolah. Sedangkan Wali Kota Bandung mengizinkan siswa sekolah melaksanakan study tour. Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan bukanlah penghalang tetapi menjadi ruang dialog. Baik Gubernur Jawa Barat maupun Wali Kota Bandung memiliki alasan pendekatan masing-masing. Yang terpenting keberpihakan pada kepentingan publik, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil. Tim Liputan iNews melaporkan. Setelah mengevaluasi kebijakan Gubernur Jawa Barat terkait jam masuk sekolah bagi siswa SD dan SMP pukul 6 pagi, Pemkot Bekasi memutuskan menghentikan kebijakan tersebut. Pemerintah Kota Bekasi membatalkan kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi terkait jam masuk siswa sekolah pada pukul 6 pagi. Pembatalan tersebut diambil usai pemerintah Kota Bekasi mengevaluasi dampak kebijakan tersebut, di mana jam masuk sekolah terlalu pagi hingga menimbulkan titik kemacetan baru. Antrian kendaraan juga cukup panjang dan lantaran bersamaan dengan para pengendara yang hendak berangkat kerja. Perubahan jam masuk sekolah pukul 6 kembali ke jam 7 pagi untuk tingkat PAUD, TK, SD, dan SMP. Sementara untuk tingkat menengah atas tetap di jam 6.30. Berkoordinasi dengan Pak Gubernur terkait dengan proses pemilihan dan perubahan jam yang ada. Oleh karena itu SMA tetap jam 6.30 dan selanjutnya adalah SD dan SMP jam 7. Ini tentu ada satu spare di mana ada waktu yang kemudian bisa berbagi di ruang-ruang lalu lintas, ruang-ruang jalan yang ada di Kota Bekasi. Sementara itu sejumlah orang tua siswa menyambut baik kembalinya jam masuk sekolah ke pukul 7 pagi. Setuju sih, biar nggak
mepet-mepet banget, apalagi saya punya 2 anak ya. Jadi jam masuk jam 7 udah paling pas deh. Paling pas. Jadi persiapannya lebih panjang, Bu ya? Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengeluarkan kebijakan jam masuk sekolah bagi siswa dan siswi di seluruh Jawa Barat pada pukul 6 pagi. Kebijakan ini pun akhirnya menuai pro dan kontra di masyarakat. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang study tour keluar Provinsi Jawa Barat menimbulkan gejolak. Bahkan sebuah PO Bus di Depok terpaksa mengurangi separuh pegawainya karena omset turun. Imbas kebijakan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi melarang studi tur keluar Provinsi Jawa Barat membuat sebuah PO Bus di Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat mengalami penurunan omset hingga 50%. Hal ini membuat pengusaha bus terpaksa melakukan PHK terhadap separuh karyawannya. Sebelum ada kegiatan ini, dalam 1 bulan kita bisa jalan 20 hari sampai 25 hari. Semenjak adanya kegiatan ini, kita paling bisa jalan di 7 hari, maksimal itu terbanyak di 15 hari, Bang. Karena kita masih bisa jemput yang wilayah Jakarta gitu. Untuk mungkin teman-teman yang berada di wilayah Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, daerah pinggiran khususnya mereka lebih berdampak karena mereka nggak mungkin jemput tamu di Jakarta. Meski gebrakan KDM menimbulkan gejolak di kalangan pengusaha jasa transportasi dan pariwisata, dirinya tetap berniat teguh menjaga kelangsungan dan efisiensi pendidikan dari beban biaya yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan karakter serta pertumbuhan pendidikan Pancawaluya. Mendesak saya mencabut SK larangan studi tur. Yang protes itu adalah kegiatan pariwisata. SK saya adalah SK studi tur. Yang dilarang itu adalah kegiatan studi tur. Yang kemudian dengan demonstrasi itu menunjukkan semakin jelas bahwa kegiatan studi tur itu sebenarnya kegiatan piknik. Insya Allah Gubernur Jawa Barat akan tetap berkomitmen menjaga ketenangan orang tua siswa agar tidak terlalu banyak pengeluaran biaya di luar kebutuhan pendidikan. Sebelumnya kemarin Senin, ribuan supir bus pariwisata gelar aksi demo menuntut pencabutan surat edaran larangan studi tur keluar Provinsi Jawa Barat. Tak hanya itu, ratusan bus juga memblokade jalan raya sebagai bentuk kekesalan atas surat edaran KDM. Dan pemirsa, selanjutnya iNews yang akan dibawakan oleh Togi Sinaga. Selamat siang, Togi. Selamat siang, Sabrina. Gimana kabarnya? Baik sekali, Togi. Ada informasi apa saja, Togi, di segmen selanjutnya? Nah, informasi segmennya ada terkait dengan usai dilantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri. Ini menunjukkan atraksi selebrasi gabungan. Disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Saat lagi di iNews Siang. Ya, Mas Diani Siang bersama saya Togi Sinaga. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto melantik 2.000 perwira remaja TNI dan Polri di halaman Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo berpesan dan para perwira ini remaja TNI Polri untuk siap mati demi rakyat Indonesia. Ketiga dan seterusnya. 2.000 perwira remaja TNI Polri dilantik dan diambil sumpah oleh Presiden Prabowo Subianto di halaman Istana Merdeka, Jakarta pada Rabu pagi. Mereka terdiri dari 827 perwira remaja dari Akademi Militer, 433 perwira remaja Akademi Angkatan Laut, 293 perwira remaja Akademi Angkatan Udara, dan 447 perwira remaja Akademi Kepolisian. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengingatkan pengabdian penuh dari para perwira remaja TNI Polri untuk rakyat Indonesia.
Bahkan Prabowo juga berpesan kepada perwira remaja untuk siap mati bagi Indonesia. Baru saja saya lantik dan atas nama negara dan bangsa saya pasang pangkat di pundakmu. Dan saudara-saudara telah mengucapkan janji yang suci disaksikan oleh Tuhan Maha Besar dan seluruh rakyat Indonesia bahwa saudara akan menjadi perwira TNI dan Polri dengan sungguh-sungguh. Saudara telah menyatakan rela berkorban jiwa dan raga untuk membela negara, bangsa, dan rakyat kita. Saudara-saudara, perwira remaja, putra-putri terbaik bangsa, berdiri di hadapan saya sebagai presiden, sebagai panglima tertinggi. Saudara menyatakan siap mati untuk bangsa ini. Kedaulatan bangsa, kehormatan bangsa, keselamatan rakyat ada di pundakmu. Diharapkan oleh rakyat, dinantikan oleh rakyat, pengabdianmu, baktimu, dan bila perlu. Ya, sementara itu usai dilantik, 2.000 perwira remaja TNI dan Polri menunjukkan atraksi selebrasi gabungan. Atraksi ini disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pemirsa, salah satu perwira remaja TNI penerima Adi Makayasa membagikan momen haru setelah menerima penghargaan dari Presiden Prabowo Subianto. Letda Axel, perwira remaja dari TNI Angkatan Udara ini berjanji rela serahkan jiwa raga untuk bangsa. Ya, kami akan menyerahkan jiwa raga kami untuk kepentingan bangsa dan negara. Kami akan berbakti, akan
Kita ke informasi lain, pemirsa. Terpidana Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong melalui kuasa hukumnya mengajukan banding atas vonis 4,5 tahun dalam korupsi impor gula. Dari rumusan delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau bestandal delik atau unsur inti delik. Putih. Ya, melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan vonis penjara 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Pengajuan banding lantaran ada kejanggalan dalam keputusan Tom Lembong yang akan dimasukkan ke memori banding. Selain itu, kuasa hukum Tom Lembong, Zaid, ini juga mengatakan Tom meminta agar dibebaskan dari segala dakwaan. Tanggal 22 Desember 2015. Hari ini kami akan resmi memasukkan dokumen pernyataan banding atas putusan Pak Tom Lembong. Ya, di mana kita sudah mendengarkan semua pertimbangan-pertimbangan majelis hakim dan tentu secara nalar hukum dan didasarkan pada pembuktian fakta persidangan itu banyak yang tidak sesuai. Untuk itu kita akan mengajukan banding. Ya, banding ini ranahnya masih judek faksi atau masih pemeriksaan fakta, makanya kita akan membantah hal-hal apa saja yang dinyatakan oleh hakim dalam vonis, apa-apa aja menjadi pertimbangan. Pemirsa, Kejaksaan Agung tak tinggal diam menghadapi perlawanan hukum banding oleh terdakwa korupsi impor gula Thomas Trikasih Lembong. Tim Jaksa Agung atau tim penuntut umum ini memastikan akan melayangkan banding serupa ke pengadilan tinggi. Berdasarkan ulasan tersebut di atas telah menunjukkan terdakwa Thomas Trikasih Lembong sebagai subjek hukum sekian orang. Menanggapi pengajuan upaya hukum banding atas vonis 4,5 tahun penjara dalam kasus impor gula, Kapus Penkum Kejagung memastikan bahwa tim JPU dari Jampitsus saat ini sedang menelaah pertimbangan hukum atas vonis peradilan tingkat pertama terhadap Tom Lembong. Selain itu, JPU mempunyai waktu 7 hari untuk menentukan sikap apakah menerima vonis tersebut. Namun setelah pengacara Tom Lembong menyatakan banding, JPU pun menyatakan sikap untuk langkah hukum serupa. Pertama ya, kami menghormati keputusan Pengadilan Negeri Tipikor di tingkat pertama. Yang kedua juga terkait dengan pengajuan dari upaya hukum banding yang dilakukan oleh tim kuasa hukum dari Pak terdakwa, itu merupakan hak dan dijamin oleh undang-undang. Tentunya dalam waktu 7 hari semenjak diputus dari pengadilan, jaksa akan mengajukan sikap pendapatnya. Dan saya pastikan jaksa dalam waktu dekat akan segera mengajukan banding juga. Banding yang diajukan Tom Lembong merupakan hak hukum yang melekat pada seorang terdakwa atas vonis peradilan tingkat pertama, namun JPU juga punya hak serupa. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Laksana, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Sementara itu, Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta 2017-2022 mempertanyakan mengapa seluruh fakta di persidangan tidak dipertimbangkan oleh hakim dalam keputusan persidangan vonis Tom Lembong. Sementara menurut Prof. Gayus Lumbun, Hakim Agung 2011-2018, meski tidak menerima aliran dana, Thomas Lembong harus bertanggung jawab atas kebijakannya. Berikut cuplikan dialog rakyat bersuara yang dipandu oleh Aiman Wicaksono. Saya boleh menanyakan kepada Anda bahwa Anda berpikir ada invisible hand, ada kekuatan besar yang mendorong kasus ini berjalan. Kita tidak berani berspekulasi tentang siapanya, ya. Tetapi kita menyaksikan ada keanehan-keanehan di sini. Bukan siapa, tapi adakah itu? Kita belum bicara pada siapa. Kalau kita lihat peristiwa yang terjadi ya, Bung Aiman, bila memang ini semua mendasarkan kepada seluruh fakta yang disampaikan di persidangan, mengapa seluruh fakta itu tidak dipertimbangkan ya oleh hakim? Kenapa ya hakim tidak memberi pertimbangan itu semua? Seakan-akan dakwaan dan putusan itu seperti sama. Lalu buat apa 23 kali sidang? Sederhana sekali, bukan? Hakim Agung 2011-2018. Kalau disebutkan tadi apa yang disampaikan Mas Anies ya, dan kita semua juga sudah tahu, tidak ada mens rea, hakim menyatakan itu, tidak ada niat jahat.
track record rekam jejak bersih. Tidak ada satu rupiah pun yang mengalir ke dalam dirinya. Dan kemudian hanya satu deliknya, menguntungkan pihak lain. Meskipun ada 6 mendak, tapi Tom Lembong yang seorang yang kemudian terjerat. Wajar ketika kemudian publik menyatakan bahwa ini janggal. Menurut Prof. Gayus bagaimana? Putusan itu adalah wilayah otoritas dari pengadilan. Dan putusannya harus dianggap benar. Itu negara hukum yang menyebutkan dengan asas putusan hakim harus dianggap benar. Okay. Itu asas dari res judicata pro veritate habitur. Itu kira-kira menganggap ya negara hukum harus begitu. Siapa yang akan mentaati hukum kalau tidak ada hukum diterapkan? Itu otoritas dari pengadilan. Tentu tidak bisa memuaskan semua orang. Tentu orang akan saling tunjuk-menunjuk. Kenapa dia tidak? Misalnya itu pertanyaan yang umum itu. Artinya hukum pidana itu memang tidak bisa dilakukan secara kelompok. Misalnya kelompok menteri ini ketika yang bersangkutan menjabat dengan kebijakan yang kenapa tidak dipersoalkan kalau tadi pertanyaannya. Tentu pada saatnya kalau memang itu dilakukan dan benar salah akan diadili. Dan jadi akan ada giliran menteri-menteri perdagangan yang lain? Bisa jadi kalau itu diungkapkan dan itu memang ada bukti. Ya, saya pikir itu jangan ketawa ya. Saya pikir nggak perlu ada yang lucu di sini. Tapi ini memang satu fakta bahwa setiap hakim mempunyai otoritas. Pengadilan punya otoritas. Setiap orang mempunyai pro dan kontra di hatinya dan kedekatan masing-masing. Itu wajar. Anda punya keyakinan bahwa pasti ini akan ada gilirannya? Saya melihat begitu. Saya melihat kalau memang ada perbuatan yang layak untuk disidangkan dan diadili dan dijatuhkan hukuman, pasti dilakukan. Meskipun kalau kita lihat rekam jejak, tidak pernah misalnya ada satu menteri yang kena, tapi kemudian ada kebijakan yang lain, menteri setelahnya atau sebelumnya juga terjerat. Undang-undangnya kan sama. Itu bukan kebijakan hukum yang dibuat untuk sebuah kepentingan. Undang-undang diberlakukan sebagai undang-undang sebagai bentuk legitimasi untuk orang memutuskan yang bernama hakim di pengadilan. Itu legitimasi negara hukum. Nah, kalau kok tidak ada legitimasi untuk suatu tindakan, apa yang mau diambil di negara hukum? Kalau bukan pengadilan. Tentu masing-masing orang berbeda-beda keinginannya. Kedekatannya itu berbeda. Jadi menurut Prof. Gayus, proses yang dijalankan selama ini oleh kejaksaan, bahkan oleh peradilan di pengadilan, semuanya wajar? Untuk ini saya berpikir bahwa haruslah diterapkan dan dijalankan, toh ada instrumen hukum yang lain. Bukan, pertanyaan saya bukan, apakah prosesnya kayak yang Prof. Gayus lihat ini wajar atau ada pertanyaan? Ya kalau dakwaannya tipikor, pasal 2 ayat 1. Iya. Pasal 2 ayat 1 ayat 3 dan ayat 18 itu wajar saja. Kalaupun yang bersangkutan tidak menikmati, kan diatur dengan jelas di situ. Mungkin untuk orang lain yang menikmati, dia bertanggung jawab. Bertanggung jawab bukan karena menikmati saja, orang lain menikmati. Bisa heboh video mesum di Stadion Pakansari Bogor usai dipolisikan, sang konten kreator minta maaf. Saat lagi di News Siang. Ya, terima kasih masih bersama kami di News Siang. Bisa sebuah event lari nasional di Kota Bandung, Jawa Barat menuai kontroversi gara-gara ulas kelompok orang yang bagi-bagi minuman beralkohol. Minuman jenis bir itu dibagikan saat puluhan pelari mendekati garis finish. Event lari nasional yang digelar di Bandung, Jawa Barat belum lama ini diwarnai aksi tak terpuji sekelompok orang. Puluhan pelari yang hendak menuju garis finish disambut beberapa orang yang membagikan minuman beralkohol. Bahkan aksi bagi-bagi minuman jenis bir ini diunggah di media sosial dan langsung menjadi kecaman warganet. Selain tidak etis, penggunaan minuman alkohol di ruangan publik melanggar Perda Kota Bandung. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku belum mengetahui peristiwa itu meski ia berada di lokasi untuk membuka acara.
Tapi komunitas tersebut memang tidak bisa kemudian ditegur langsung oleh pemerintah. Tetapi kalau saya perhatikan di sosial media, tampaknya mereka sudah terkena sanksi sosial. Farhan mengaku akan memanggil komunitas lari untuk meminta klarifikasi. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Fikran, iNews melaporkan. Ya, sementara itu video mesum di Stadion Pakansari ramai diperbincangkan. Usai viral, konten kreator yang membuat video klarifikasi dan meminta maaf terkait video mesum tersebut. Video mesum di Stadion Pakansari viral di media sosial. Video ini pertama kali diunggah oleh seorang konten kreator dengan akun Bemskuy. Dalam video, sejumlah pasangan terlihat berbuat mesum di tengah gelapnya stadion. Usai videonya viral, sang pembuat dan pengunggah video akhirnya membuat klarifikasi dan meminta maaf terkait video memergoki aktivitas mesum di sekitar Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Peristiwa itu ternyata sengaja diatur untuk keperluan konten Bemskuy. Ia mengakui hal itu saat bertemu UPT Pakansari, Satpol PP Kabupaten Bogor dan Diskominfo Kabupaten Bogor. Pemkab Bogor mengimbau warga untuk melapor jika memang menemukan hal yang mengganggu di sekitar lingkungan Stadion Pakansari. Dalam unggahan Instagram lapor Pak Bupati, Stadion Pakansari juga kini berbeda. Banyak lampu yang menerangi jalan, jauh berbeda dengan unggahan milik Bemskuy beberapa waktu lalu. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kementerian Perdagangan menggerebek ruko pabrik handphone Rekondusi di Cengkareng, Jakarta Barat. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina, dirakit menjadi handphone baru dan dijual via online. Ya, Menteri Perdagangan Budi Santoso memimpin penggerebekan ruko di perumahan Green Court, Cengkareng, Jakarta Barat pada pagi tadi. Hanya dalam sepekan, pelaku mereproduksi 5.000 lebih telepon seluler. Pelaku mengimpor spare part handphone rusak dari Cina secara ilegal, lalu direkondusi menjadi handphone baru berbagai merek untuk dijual via online. Praktik pemalsuan handphone berlangsung sejak 2 tahun lalu, hingga kerugian negara mencapai 12 miliar rupiah. Sementara itu, 3 pegawai RSUD ditangkap karena mencuri 17 alat bantu pernafasan atau ventilator senilai 3,2 miliar rupiah. Indonesia, para pelaku mengaku nekat mencuri lantaran terjerat utang judi online. Aparat Polda Bangka Belitung menggerebek rumah penadah alat kesehatan curian berupa alat bantu pernapasan atau ventilator di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Saat diminta menunjukkan surat kepemilikan dan izin, si penadah hanya bisa pasrah dan mengaku mendapatkan barang tersebut dari rekannya di Bangka Belitung. Dari hasil penyelidikan, ventilator curian tersebut milik Rumah Sakit Umum Provinsi Soekarno Bangka Belitung yang hilang sejak 2023 hingga Januari 2025 lalu. 3 pelaku utama diketahui merupakan pegawai rumah sakit yang bertugas sebagai teknisi alat kesehatan, sopir ambulans, dan honorer bidang farmasi. Sedangkan 2 pelaku lain merupakan penadah barang curian di Bekasi dan Tasikmalaya, Jawa Barat. Dalam aksinya, 3 pelaku utama mencuri 17 ventilator yang kemudian dijual secara online dengan harga bervariasi mulai dari 25 juta hingga 50 juta rupiah. Dari 17 ventilator yang dilaporkan hilang, 8 berhasil diamankan dari kedua penadah. Para pelaku mengaku nekat mencuri karena ketagihan judi online dan terjerat utang pinjaman online. Hasil pengungkapan dari jajaran Krimkum dan tim lapangan tadi dipimpin oleh perwiranya sudah berhasil mengungkap kasus pencurian ventilator di wilayah RSUD Soekarno, Provinsi Bangka Belitung. Ada 3 tersangka, 2 penadah, dan barang bukti yang sudah tampak di sini. Sementara itu, pihak rumah sakit mengaku tidak mencurigai pelaku dikarenakan pelaku merupakan teknisi perbaikan alkes tersebut. Selain 17 ventilator,
Total 46 unit alkes di RSUP Soekarno, Bangka Belitung yang hilang dengan nilai 15 miliar rupiah. Karena memang itu tadi ya posisinya kan memang tidak terintegrasi di dalam satu gedung yang sama gitu. Mungkin ya ini memang kesadaran dari penghuni ruangan masing-masing bisa. Jadi kan harusnya begitu ya. Begitu saya punya alat harusnya 10, kenapa sekarang tidak 10? Awalnya seperti itu. Nah, tapi memang saat ini juga menjadi PR buat kami, Pak. Jadi untuk merapikan urusan pencatatan barang aset di rumah sakit. Akibat perbuatannya, 3 pelaku utama diancam hukuman 7 tahun penjara, sementara 2 penadah diancam 4 tahun penjara. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia minta pulang ke tanah air. Permintaan pulang Satria beredar luas di media sosial. Mohon izin Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, Bapak Wakil Presiden mantan marinir TNI Angkatan Laut Satria Arta Kumbara yang berperang bersama Rusia meminta pulang ke tanah air. Video permintaan pulang tersebut diunggah melalui akun TikTok @zistorm689. Satria diketahui merupakan mantan prajurit TNI AL yang bergabung dengan prajurit di Rusia dan menandatangani kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Permintaan dipulangkannya ke tanah air lantaran Satria dikabarkan menghadapi pencabutan status kewarganegaraan Indonesia oleh otoritas Rusia. Dalam unggahannya, Satria mengaku tidak mengetahui konsekuensi terkait status kewarganegaraannya akibat menyepakati kontrak dengan Kementerian Pertahanan Rusia. Dengan adanya hal tersebut, dicabutnya kewarganegaraan saya, itu tidak sebanding dengan yang saya dapatkan. Mohon izin Bapak. Dengan ini saya memohon kebesaran hati Bapak Prabowo Subianto, Bapak Gibran, Bapak Sugiono, mohon kebesaran hati Bapak untuk membantu mengakhiri kontrak saya tersebut dan dikembalikan hak kewarganegaraan saya untuk kembali ke Indonesia. Sebelumnya Satria sempat menyindir pemerintah karena mempermasalahkan orang yang mencari nafkah di luar negeri. Agak lain memang negara Konoha yang sibuk maling duit rakyat dilindungin, yang rakyat nyari duit di luar dengan passion dan skill sendiri diributin. Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas sebelumnya pernah mengatakan untuk menjadi tentara asing wajib mendapatkan izin dari Presiden. Tanpa izin, status kewarganegaraannya otomatis hilang. Ya, sementara itu pemerintah Indonesia masih menindaklanjuti kasus Satria Arta Kumbara, mantan anggota TNI Angkatan Laut yang meminta kembali ke Indonesia usai menjadi tentara bayaran di Rusia. Kabiro Infohan Kemhan Brigjen TNI Frega Wenas masih menunggu arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Jauh ini saya belum monitor ya, tapi memang ketika ada warga negara kita yang di luar, tentunya yang menjadi leading sektor adalah Kementerian Luar Negeri. Tentunya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia akan mengedepankan pendekatan dari Kementerian Luar Negeri. Sejauh ini memang belum ada, tapi nanti kami akan monitor apabila memang ada arahan dari Bapak Menteri Pertahanan ataupun mungkin dari Presiden secara langsung. Kita ke kebakaran hutan dan lahan di Riau. Pemirsa, polisi menetapkan 29 orang tersangka dalam kasus ini. Mengatasi kebakaran 8 ton garam disemai untuk hujan buatan. Kepulan asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan membumbung tinggi di wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Data BMKG Pekanbaru, dari 589 titik panas di wilayah Riau, 354 titik berada di Kabupaten Rokan Hilir. Sementara Polda Riau mencatat total lahan yang terbakar mencapai 213 hektar. Dalam kasus kebakaran hutan dan lahan, Polda Riau telah menetapkan total 29 orang sebagai tersangka. Dari puluhan tersangka ini, terbanyak berasal dari kasus di Kabupaten Rokan Hilir dan Kampar. Selain menetapkan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa gergaji, parang, cangkul, dan bibit. Pembakaran hutan ini diduga digunakan untuk membuka lahan sawit. Tercatat ada 23 kasus karhutla dan yang paling banyak setelah beberapa 1 minggu ke belakang itu kita ungkap dengan total 29 orang tersangka dan 213 hektar lahan hangus terbakar.
29 tersangka ini merupakan hasil penangkapan di bulan Juli 2025. Adapun wilayah dengan luas lahan yang terbakar berada di Kabupaten Rokan Hilir, Kampar, dan Rokan Hulu. Karhutla di wilayah Polda Riau ini tengah dalam penyidikan. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yosyarizal, iNews melaporkan. Bisa berkomitmen untuk memberikan apresiasi terhadap kreativitas masyarakat, Polri menggelar malam penghargaan bertajuk Awarding Day Polri untuk Masyarakat. Penghargaan ini sekaligus menjadi upaya Polri mempererat sinergi antara Polri dalam membangun semangat kebersamaan dan partisipasi aktif dengan masyarakat. Polri menggelar kegiatan Awarding Day bertajuk Polri untuk Masyarakat. Kegiatan yang digelar dalam rangka peringatan Hari Bayangkara ke-79 ini merupakan bentuk apresiasi kepada masyarakat dan personal Polri yang telah berkontribusi aktif dalam berbagai kegiatan positif dan inspiratif bersama institusi Polri. Dalam acara ini, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyerahkan penghargaan kepada sejumlah pihak yang sebelumnya telah ikut serta dalam rangkaian kompetisi, baik di bidang olahraga, pembuatan konten kreatif dan edukatif, hingga penghargaan bagi kontingen Polri yang menorehkan prestasi dalam ajang Watch Police and Fire Games 2025 di Alabama, Amerika Serikat. Penghargaan juga diberikan kepada para penyandang disabilitas yang telah ikut serta dalam berbagai lomba kreasi dalam peringatan HUT Bayangkara Polri ke-79. Awarding Day atau apresiasi kreasi Polri untuk masyarakat dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-79 pada tahun 2025, di mana semua kegiatan ini dilakukan dalam rangka Polri presisi yang mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045. Melalui acara ini, Polri menunjukkan komitmen institusi tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga mitra masyarakat dalam membangun kreativitas, ketahanan sosial, dan semangat kebangsaan. Dari Jakarta, Amrina Rida, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Bisa Ketua Umum Partai Perindo Angela Tanusudibio ini mendengarkan aspirasi serta berdialog dengan masyarakat dan nelayan di Pantai Impos Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Dalam pertemuan tersebut, Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita berkomitmen akan mengembangkan berbagai macam potensi ekonomi kreatif yang ada di desa tersebut. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Perindo Angela Tanusudibio bersama Bendahara Umum DPP Partai Perindo Michael Victor Sianipar di Pantai Impos Desa Medana disambut langsung oleh Bupati Lombok Utara Najmul Akhyar. Di Pantai Impos, Angela berdialog dengan masyarakat dan nelayan. Partai Perindo berkomitmen penuh untuk mendorong ekspor kurma yang menjadi komoditi andalan Kabupaten Lombok Utara serta mengembangkan potensi wisata di Pantai Impos. Ya, kalau ini dikembangkan terus, Pak Bupati, saya pikir bisa menjadi salah satu sumber perekonomian yang akan luar biasa sekali bagi warga Lombok Utara. Saya doakan bisa tembus ekspor ya. Iya, penyampaian Bu Ketum tadi, alhamdulillah ya, beliau waktu makan tadi juga banyak memberikan arahan-arahan ya, bagaimana UKM-UKM ini ke depan kita majukan, dan DPP alhamdulillah punya program untuk itu, ya tinggal kita aplikasikan saja di daerah. Kunjungan Partai Perindo ke Pantai Impos juga merupakan bagian peringatan HUT ke-17 Kabupaten termuda di Provinsi Nusa Tenggara Barat ini. Pada kesempatan ini, Partai Perindo juga berbagi kepada masyarakat sekitar. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 4 bulan di Pulau Gaza Israel, 100 anak di Gaza tewas akibat menderita kelaparan akut. Informasi lengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami.
التوين. Bisa 4 bulan di blokade Israel, warga Gaza menderita kelaparan akut. Warga setiap hari berebut bantuan makanan di dapur umum di sepanjang jalur Gaza. Setiap hari ratusan warga kota Gaza berebut makanan di dapur umum darurat di daerah Al-Rima. Wanita, pria, dan anak-anak membawa panci hingga ember plastik agar bisa mendapatkan sup hangat untuk menghidupi keluarga mereka. Ada yang dapat, namun lebih banyak di antara mereka yang pulang hanya dengan panci kosong. كل يوم بلف على التكية عشان أطعم الأولاد، عندي 15 نفر في الدار، بنات وولاد. فمن الجوع بنشكي من الجوع، فيش فلوس ولا في أكل ولا شرب، المال بجيب ومال بجيبش تكية. Selama 4 bulan, Israel menutup pintu-pintu perbatasan bagi bantuan kemanusiaan masuk ke Gaza. Israel monopoli bantuan dan menggunakan sebagai jebakan maut. Hari Minggu kemarin menjadi hari paling mematikan. Israel menembaki warga antre bantuan hingga menewaskan 86 warga kelaparan. Tim Liputan News melaporkan. Bisa sudah 100 anak di Gaza tewas akibat kelaparan. Blokade bantuan kemanusiaan oleh Israel di Gaza menyebabkan 17.000 anak-anak Gaza terancam mati kelaparan. Musab hanya bisa terbaring lemah di rumah sakit Al-Shifa. Anak berusia 14 tahun ini hanya memiliki berat badan 10 kg. Padahal anak seusianya memiliki berat badan minimal di atas 50 kg. Selain menderita kelaparan, rumah sakit Al-Shifa juga kekurangan obat-obatan sehingga korban pemboman Israel ini semakin buruk kondisi kesehatannya. يعني ما صدق يصير عمره 14 سنة وما صدقت إني أشوفه كطفل بيلعب معي يعني. انحرمت من كلمة يما 78 يوم إلي محرومة من كلمة يما. نفسي يصحى ويقول لي يما. Nasib lebih mengenaskan diderita Abdel Jawad 12 tahun dan Rahel Muhammad 32 tahun. Keduanya meninggal dunia akibat kelaparan akut. Kelaparan di Gaza membuat lembaga kemanusiaan dan PBB cemas. Dalam 3 bulan, 100 anak meninggal dunia akibat kelaparan dan 17.000 lainnya terancam mati kelaparan. Ya, selain membuat warga Gaza terancam mati kelaparan, tentara Israel juga terus-menerus meluncurkan serangan rudal ke fasilitas kesehatan. Israel memutus bahan bakar, pasokan obat-obatan hingga menyekap dan membunuh dokter di Gaza. Lebih dari 600 serangan, Israel merusak fasilitas kesehatan di Gaza sejak awal serangannya pada awal Oktober 2023. WHO menggambarkan sistem kesehatan di Gaza sudah diambang kehancuran akibat kelangkaan bahan bakar, minimnya pasukan medis, dan arus korban yang terus berdatangan tanpa henti. Selain fasilitas rumah sakit yang dihancurkan, beberapa fakta miris tersebar. Seorang ahli bedah yang bekerja di Rumah Sakit Arab Al-Ahli di bagian utara Gaza, yaitu Dr. Ahmad Kandil, meninggal ditembak pesawat tak berawak ketika berada di pasar. Dilaporkan di media setempat, 50 orang meninggal dalam kejadian tersebut. Al Jazeera juga melaporkan kondisi pilu dialami oleh dokter anak terkemuka sekaligus Direktur Rumah Sakit Kamal Adwan di Gaza Utara, Dr. Hussam Abu Safia. Kesehatannya memburuk setelah ditahan Israel. Abu Safia ditahan pada Desember 2024 ketika Israel menggerebek Rumah Sakit Kamal Adwan. Menurut pengacaranya, Abu Safia mengalami cedera tulang rusuk, wajah, dan punggung.
Kini dirinya berada di ruang tahanan bawah tanah tanpa cahaya matahari. Penyerangan terhadap tenaga medis diduga menjadi strategi Israel untuk melenyapkan warga Gaza dalam berbagai lini. Sementara itu, kekurangan bahan bakar kini juga menjadi ancaman mematikan bagi Rumah Sakit Al-Shifa, pusat medis terbesar di Gaza. Jika pasukan tidak segera masuk, rumah sakit ini akan tenggelam dalam kegelapan total dan lumpuh total di saat agresi brutal Israel masih terus membunuh tanpa henti. Para dokter di Gaza berjuang menahan maut yang mengepung para pasien mereka. Tanpa pasokan, layanan rumah sakit, pabrik pengolahan air hingga jaringan distribusi air terancam mati total. Penyaluran bahan bakar secara terbatas dan terputus-putus pun memperparah kondisi kritis ini. Misal Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengatakan fasilitasnya di Gaza telah diserang oleh Israel. WHO pun menyerukan agar gencatan senjata segera dilakukan. Ya, dalam pernyataan tertulis, Kepala WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ini mengatakan militer Israel telah memasuki kediaman staf WHO di Gaza. Mereka memaksa perempuan dan anak-anak untuk mengungsi dengan berjalan kaki serta memborgol, menelanjangi, dan menginterogasi staf pria dengan todongan senjata. 2 staf WHO dan 2 anggota keluarganya disandra. 3 diantaranya sudah dibebaskan, namun 1 staf saat ini masih disandra. 32 staf WHO beserta anggota keluarganya dievakuasi kantor WHO sesaat setelah situasi memungkinkan. WHO pun mendesak pembebasan staf yang kini tengah disandra dan perlindungan kepada seluruh staf WHO yang bertugas di Gaza. Sementara itu, suasana tegang di Han Yunis kembali memanas setelah Brigade Al-Nazer Salahuddin mengklaim melancarkan serangan mortir yang intens terhadap kelompok atau sekelompok tentara dan kendaraan milik pasukan Israel di jantung kota Han Yunis. Al-Nazer Salahuddin menggempur pasukan Israel dengan serangan mortir yang intens terhadap sekelompok tentara dan kendaraan milik pasukan pendudukan Israel di wilayah Al-Katiba, jantung kota Khan Yunis. Insiden ini menandai eskalasi terbaru dalam konflik yang terus bergejolak di jalur Gaza. Dan unit-unit mereka berhasil menargetkan konsentrasi personil dan aset militer Israel di area strategis. Klaim ini datang di tengah operasi militer Israel yang berkelanjutan di Khan Yunis, sebuah wilayah yang telah menjadi medan tempur utama dan menyaksikan kehancuran luas. Namun akibat serangan mortir ini belum diketahui skala korban ataupun kerusakan yang terjadi. Pihak militer Israel belum memberikan tanggapan resmi terkait insiden tersebut. Namun klaim ini dipastikan akan menambah ketegangan di wilayah yang sudah sangat rentan. Wilayah Al-Katiba yang disebutkan sebagai lokasi penyerangan merupakan area kunci di Khan Yunis yang sering menjadi titik bentrokan. Serangan ini menggarisbawahi tekad kelompok perlawanan untuk terus menentang kehadiran militer Israel, sekaligus memperburuk kondisi keamanan yang sudah sangat genting di seluruh jalur Gaza. Tim Liputan iNews melaporkan.